warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Toto Suprapto, pustakawan di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Saya sehari-hari bertugas di bidang pengkajian dan pemasarakatan minat baca di Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya menumbuh kembangkan minat baca pada anak-anak. Jadi saya awali pengalaman saya itu pada tahun 2013. Pada waktu itu istri saya mengikuti seleksi CPNS di sebuah instansi. Dan untuk mempersiapkan diri selama kurang lebih 2 bulan, istri saya selalu latihan mengerjakan soal-soal, baik itu tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan tes intelijensia umum. Kebetulan saat itu kami mempunyai anak perempuan berusia 6 bulan. Nah, ini anaknya nih, waktu dulu usia 6 bulan. Ya. Namanya siapa, Dik? Ginaila Mufida. Anaknya siapa? Pak Pitata. Oh, Pak Pitata, ya. Jadi ini Ginaila Mufida, waktu itu dia usia 6 bulan. Ya. Karena masih punya bayi, istri saya belajar atau latihan soal-soal itu sambil ngomong. Pada waktu itu Gina sudah bisa tengkurap. Ya. Pada awalnya istri saya agak bingung juga bagaimana caranya belajar sambil ngomong. Namun pada akhirnya ketemu juga cara mensiasati belajar sambil ngomong. Jadi pada waktu itu istri saya meletakkan Gina ini di tempat tidur. Jadi sambil menjaga Gina, istri saya latihan mengerjakan soal-soal tes CPNS dari buku kumpulan yang soal-soal yang saya berikan. Jadi istri saya sengaja tidak memberikan mainan kepada Gina, tapi menyodorkan buku-buku kumpulan soal tes CPNS yang berserakan tadi di tempat tidur. Karena tidak ada mainan, yang ada hanya buku-buku kumpulan soal CPNS. Nah, Gina itu ambil tengkurap sambil mulai melihat-lihat dan membuka-buka buku. Walaupun itu kumpulan soal-soal CPNS ya. Jadi kejadian tersebut tuh berlangsung kurang lebih selama 1 minggu. Nah, dari kejadian tersebut saya dan istri berinisiatif untuk membeli beberapa buku anak-anak yang bergambar dan menyodorkan ke Gina. Jadi sejak saat itu ketika istri saya latihan mengerjakan soal-soal CPNS, Gina asik membuka-buka buku bergambar. Nah, hal ini terjadi tiap hari berulang-ulang selama kurang lebih 2 bulan. Nah, ketika istri saya tidak belajar lagi atau mengerjakan soal-soal tes CPNS, namun kebiasaan Gina berkutat dengan buku-buku terus berlanjut. Jadi keseharian Gina sejak umur atau usia 6 bulan tadi tidak lepas dari buku. Nah, ketika Gina sudah bisa berjalan lebih kurang berusia 1,5 tahun ya, kemanapun kita pergi, wajib hukumnya untuk membawa buku. Jadi Gina sendiri yang memilih buku-buku untuk dibawa. Pernah suatu kali kelupaan membawa buku, jadi Gina rewel, nangis nggak berhenti-berhenti. Jadi kebiasaan membuka-buka buku bergambar berlanjut hingga Gina masuk PAUD. Alhamdulillah 1 tahun di PAUD, Gina udah bisa baca walaupun masih diejak. Dalam keadaan sakit pun Gina masih menyempatkan diri membaca
sambil duduk di tempat tidur. Di hari Minggu, kami juga sering jalan ke Car Free Day di seputaran Jalan Tamrin, Jakarta. Nah, kalau pas kita jalan nih, di situ ada pojok baca, nah pasti Gina mampir untuk membaca atau sekedar menggambar. Jadi kegiatan jalan pagi di Car Free Day berlanjut tuh sampai belok kanan ke Jalan Merdeka Selatan. Kita sampai di Perpustakaan Nasional nih. Nah, kita masuk tempat yang paling favorit Gina ada di lantai 7. Nah, satu hal lagi yang mungkin menyenangkan bagi saya, jadi setiap keluarga kami pergi ke mall, tempat pertama yang dituju Gina adalah toko buku. Buku-buku yang dibeli kebanyakan tentang sains, fauna, biologi. Terus sampai di rumah, Gina jadi sibuk membaca buku-buku. Jadi alhamdulillah kebiasaan akrab dengan buku-buku sejak masih tengkurap. Alhamdulillah kini ya anak saya sekarang menjadi kutu yang sangat bermanfaat, yaitu kutu buku. Jadi ini sebagian koleksi Gina itu ya, yang bergambar seperti ini. Ini ya, sukanya dia yang bergambar. Nah, ini kita Gina tahu itu yang binatang kalau di musim dingin kemudian tidur bisa berbulan-bulan karena musim dingin nggak ada makanan, dia tidur berbulan-bulan. Namanya apa itu? Hibernasi. Hibernasi. Ya. Ya demikian sekelumit pengalaman keluarga saya, khususnya anak saya ini, ya. Jadi kiat untuk bagaimana menumbuh kembangkan minat baca pada anak-anak mulai pada waktu dia bisa tengkurap. Jadi untuk pasangan muda atau yang masih punya balita bayi ini, cobalah kiat dari saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.